Baik, pada video kali ini kita akan membagikan prosedur yang wajib dilakukan untuk proses saat kita overhaul engine. Jadi untuk proses overhaul engine itu yang dicek nggak hanya komponen-komponen yang rusak dan terlihat secara visual, tapi ada komponen yang secara visual kelihatannya masih bagus, tidak ada masalah, ternyata mengalami keausan yang hanya bisa dideteksi dengan alat ukur. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama ini kita akan melakukan pengecekan celah oli atau oil clearance untuk crankshaft. Nah, pada pengecekan ini nanti yang akan menentukan crankshaft akan di undersize atau enggak, ganti metal atau enggak, sesuai spesifikasi pabrikan. Kali ini unit kita adalah unit CT IDSI. Oke, baik, kita lakukan proses pengecekannya. Untuk alatnya sendiri, alat yang kita butuhkan adalah plastik gauge namanya ya. Nah, seperti ini. Ini adalah alat untuk melakukan proses pengukuran celah oli yang sangat kecil. Ya, caranya adalah dengan memotong secukupnya plastik gauge. Nanti kita akan letakkan di medan kerja pada crankshaft, lalu kemudian nanti akan kita pasang seperti seharusnya. Setelah itu nanti kita akan bongkar lagi dan akan kita cek seberapa celahnya. Berhubung kali ini yang kita cek adalah oil clearance untuk main bearing, maka plastik gauge diletakkan pada crankshaft di bagian main bearing atau yang biasa kita sebut dengan metal duduk ya. Kita letakkan tepat di permukaan dari metal duduknya. Oke, kelihatan di kamera ya. Kita letakkan tepat di bagian paling tengah dari permukaan metal duduk atau crankshaft main bearing. Oke, setelah semua plastik terpasang dengan baik, kemudian kita pasang capnya. Untuk proses pengencangan baut main bearing sendiri itu nggak boleh ngasal ya, semua ada urutannya. Jadi ada prosedur pemasangan atau SOP-nya, karena kalau tidak sesuai prosedur maka akan ada saja masalah yang timbul saat kendaraan digunakan. Ya, seperti di manual book ini ya, sudah ada panduannya
Dan kenapa untuk proses pengerjaan atau proses maintenance kita masih menggunakan panduan dari pabrikan? Karena cara tersebut adalah cara yang paling mendekati sempurna. Jadi kalau kita dalam pengerjaan sudah sesuai dengan SOP dari pabrikan, tentu akan menjadikan hasil pekerjaan kita lebih baik atau lebih sempurna, meminimalisir resiko kerja. Karena kalau terjadi resiko kerja, tentu kita akan banyak berkorban di waktu, biaya, dan lain sebagainya. Penggunaan manual book juga bukan berarti kita tidak tahu speknya, tapi dikarenakan kita mengantisipasi jika terdapat kelupaan. Karena kan kalau untuk bengkel dengan all brand seperti kita kan sangat banyak varian mobil yang kita kerjakan, maka dari itu kadang kita mengalami kelupaan untuk menghafalkan ke semua item tersebut. Kita memegang banyak brand dan memegang banyak varian, tentu saja sangat memungkinkan jika terjadi kelupaan. Untuk itu, untuk meminimalisir kerusakan dan risiko kerja, akhirnya kita selalu menggunakan panduan kerja dari pabrikan saat kita melakukan proses pengerjaan, terutama untuk overhaul engine, karena kan banyak sekali item yang dibongkar pasang di pengerjaan ini. Pentingnya mengerjakan dengan spesifikasi adalah kalau kita hanya mengandalkan feeling, tentunya feeling orang berbeda-beda. Karena untuk baut sendiri saat dia terlalu kendor juga tidak bagus, terlalu kencang juga tidak bagus. Harus sesuai spesifikasi yang dianjurkan oleh pabrikan. Nah, untuk torsi dari baut crankshaft atau main bearing ini sendiri adalah 25 Newton plus 40 derajat. Untuk proses bongkar dan pasang pun urutannya beda-beda ya teman-teman. Kalau untuk proses pembongkaran kita mulai dari baut yang terluar dulu, tapi kalau untuk proses pemasangan kita mulai dari baut yang terdalam. Untuk penambahan 40 derajat Pascal torsi 25 Newton pun kita juga menggunakan alat biar hasilnya lebih presisi, lebih tepat. Jadi kemungkinan untuk kesalahan kerja pun kita minimalisir seminim mungkin, bahkan nol. Kan bisa pakai feeling saja, iya bisa, cuman seberapa presisinya feeling, bukan berarti feeling itu nggak presisi. Cuman kalau ada alat bantu, kenapa tidak kita gunakan? Baik, sudah semua baut kita kencangkan sesuai momen spesifikasi, dan kini kita bongkar lagi untuk cap main bearingnya, untuk nanti kita lihat seberapa celah oli atau oil clearance yang berada di unit mesin ini sebelum kita akan melakukan tindakan lanjutan untuk membubut atau enggak over undersize atau enggak pada main bearingnya, dan perlu enggak untuk mengganti metal duduknya. Seperti yang saya bilang tadi ya, untuk pengencangan dan pelepasan itu rule-nya atau SOP-nya juga berbeda. Kalau untuk pengencangan seperti yang tadi kita lihat itu dimulai dari baut yang terdalam, tapi kalau untuk pengendoran atau pelepasan itu dimulai dari baut yang paling luar.
Ya, seperti ini ya hasilnya ketika main bearing sudah melakukan proses pengencangan. Tinggal kita ukur nanti seberapa celahnya dan masih sesuai atau masih masuk spesifikasi atau enggak. Di alat ini pun sudah terdapat ukurannya, jadi tinggal kita sesuaikan. Ya, main bearing nomor 5 0,038. Main bearing nomor 4 pun sama 0,38. Kemudian nomor 3 sama 0,038. Untuk nomor 2 masih sama ya, 0,038. Untuk nomor 1 hasilnya pun sama, 0,038. Nah, untuk limitnya itu berada di 0,050 mm. Jadi bisa kita simpulkan bahwa metal duduk atau main bearing dalam kondisi yang bagus dan masih bisa kita pakai tanpa harus melakukan proses pergantian ataupun bubut untuk undersize. Baik, nah, seperti itulah cara pengecekan celah oli atau oil clearance untuk main bearing. Semua mobil pada prinsipnya sama, tapi untuk kali ini kita melakukan pengecekan untuk unit City, Honda City IDSI.